Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Petugas mencegat mahasiswa saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ini mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal. Mahasiswa menuntut pemerintah serius menangani karhutla yang selalu terjadi setiap tahun. Kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, rasa itu terlalu naik. Sementara itu, ratusan warga menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di Berau, Kalimantan Timur. Sholat sunnah ini digelar sebagai bentuk ikhtiar agar hujan segera turun di tengah gempuran kebakaran hutan dan lahan. Cuaca panas dengan disertai kabut di sejumlah daerah di Kalimantan Timur sudah berlangsung hampir 1 bulan. Cuaca, hujan, kabut yang hari ini meminimalkan, mengurangi kualitas ruang-ruang kita, sehingganya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dengan adanya sholat bersama, sholat istisqa ini meminta turun hujan, kita segeranya mendapatkan keberkahan dari itu semua. Harapannya itu. Hingga kini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau semakin masif. Titik lokasi kebakaran menyebar di beberapa kecamatan seperti Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung. Dari data BPBD, luas lahan yang terbakar di Berau mencapai 118 hektar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seakan jadi langganan setiap tahun, Kalimantan kembali darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam kelelahan hingga jatuh pingsan. Bawa keluar aja, keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, gempa kembali terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atik Latiful Hayat turut merasakan gempa ketika sedang menggelar konferensi pers mengenai penanganan darurat bencana. Bunda, tolong.
Gempa susulan bermagnitudo 5,4 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Dampak gempa juga membuat warga panik hingga keluar dari tenda pengungsian. Guncangan gempa turut dirasakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat yang sedang mengadakan jumpa pers daring dengan PLT Kapuskom Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan. Yang terdata 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini maaf ada getaran ini Pak. Ini masih ada getaran Pak Kepala. Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil Menteri. Iya Pak. Ya, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri. Insya Allah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak. Dalam konvers, Wamendikdasmen menyatakan kegiatan pembelajaran 61.741 siswa terhenti akibat gempa. Kegiatan belajar mengajar mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi NTT, yakni pembelajaran dari rumah maupun pengungsian untuk menghindari penggunaan bangunan sekolah yang berpotensi roboh. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso pastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkap pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke Nusa Tenggara Timur. Memastikan bahwa pasokan barang-barang ini berjalan dengan baik dan kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat.